Yang kita tahu, Zionis menjajah Palestina. Yang kita nggak tahu, Zionis ternyata menjajah seluruh dunia, termasuk kita dan termasuk negara-negara Arab yang tidak mampu menjajah Palestina. Dengan apa cara menjajahnya? Dengan cara ini. Pro kontra di balik penggunaan uang kertas sebagai alat tukar untuk menguasai dunia. Siapakah di balik itu? Bahkan Perdana Menteri Prancis sempat menyatakan untuk kembali menggunakan standar emas. Sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que... Namun setahun setelahnya beliau dituduh korupsi. Seperti apa kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman yang selalu memonitor Cerita Untung, dan terima kasih untuk yang ngasih masukan, kritik, saran, dan juga komen di setiap episode kita. Insya Allah kita akan berikan episode-episode yang mind-blowing dan juga membuka mindset kita akan banyak hal mengenai apa yang saya obrolkan tadi. Dan sebelumnya kita sudah lihat sebuah video yang diambil dari tahun 1965, seorang tokoh Prancis, Charles de Gaulle, mengungkapkan ada hal yang ternyata tidak akan berubah, yaitu emas. Nah, kita akan ngobrolin mengenai salah satu tipu muslihat dari Yahudi. Apakah itu? Langsung aja kita ketemu dengan Bapak Imam Sabtono. Alhamdulillah sudah bersama kami lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Episode sebelumnya bersama Pak Imam ini banyak membuka pandangan dari mereka yang mungkin belum tahu bahwa dunia itu nggak jalan begitu aja ternyata. Betul, betul. Ternyata ada suatu pihak yang running the world gitu, menjalankan aturan-aturan menurut porsi satu komunitas tertentu. Sebenarnya orangnya sedikit, tapi skup aturannya seluruh dunia. Nah, yang saya buka tadi sesuatu yang menjadi fitnah atau jadi bisa dibilang apa ya, yang membuat orang nggak bisa ngapa-ngapain atau terbelenggu, itu apa sebenarnya? Baik, jadi mungkin seperti yang kita discuss waktu pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu cerita tentang bagaimana sebuah sistem keuangan itu dibangun. Dalam konteks ini adalah sistem keuangan yang sering kita sebut sebagai satanic finance. Kenapa? Karena mereka itu membuat pilar, ada 3 pilar yang semuanya bersandarkan pada paradigma materialisme dan hedonisme manusia. Nah, apa itu pilarnya? Kemarin kita sudah bahas pilar pertama terkait dengan bunga, sistem bunga. Kemudian kita akan masuk pilar kedua yaitu fiat money, yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Nanti yang ketiga baru kita discuss tentang fractional banking system. Nah, sebagai summary saja terkait dengan suku bunga, kita sama-sama tahu bahwa suku bunga itu hipotesanya ataupun teorema dasarnya adalah uang harus bertambah sebagai fungsi daripada waktu. Nah, sementara di dalam syariat uang itu hanya boleh bertambah apabila ada barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, kenapa dia harus bertambah menurut fungsi dari waktu? Supaya uang itu diciptakan sebanyak mungkin masuk ke dalam sistem guna mengentertain needs dari manusia. Jadi sebenarnya keinginan manusia, maksudnya akan kebutuhan-kebutuhan dunia itu juga diciptakan. Betul. Jadi jadi impulsif buying itu dibuat gitu. Iya. Jadi kalau dalilnya kan jelas, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang kebutuhan beribadah itu luas, tidak sempit gitu ya. Tidak hanya ibadah-ibadah mahdoh, tetapi juga terkait dengan masalah hajat kemanusiaan dan kemaslahatan dalam artian luas. Nah, tetapi dalam kenyataannya, itu mereka banyak sekali menciptakan needs yang sifatnya artificial. Tidak dalam konteks beribadah atau bahkan malah bertolak belakang. Justru needs itu timbul, kita upayakan, tapi justru ujungnya adalah semakin menjauh dan menjadikan dunia ini, ya tujuan dia kan sama, menjadikan dunia ini sebagai
surganya mereka karena Puan lah ya. iya karena mereka pasti endingnya kan ada neraka. Jadi surganya dia itu menciptakannya di dunia. Oh, jadi orang tuh berlomba-lomba untuk beli sesuatu yang dia nggak mampu, pakai duit yang dia nggak punya, untuk dapat penghargaan dari orang yang dia nggak kenal atau bahkan dia benci gitu. Nah, itu diciptakan berarti pola itu. Diciptakan, betul. Wow, bagaimana cara menciptakan itu? Baik. Nah, ini yang kita bicara sekarang adalah fiat money. Jadi uang itu bisa diciptakan dari ruang hampa, gitu ya. Nah, fiat money ini adalah pada dasarnya ini yang sering kemudian kita sebut sebagai currency. Orang suka tertukar. Kapan kita sebut sebagai money, kapan kita sebut sebagai currency. Currency ini adalah sebenarnya fiat money tadi atau kuasi atau uang bohong-bohongan. Karena syarat daripada money itu selain dia store value, dia juga punya intrinsic value. Jadi store value adalah alat penyimpan, intrinsic value itu adalah dia memiliki nilai. Nah, sementara fiat money itu ya tadi gitu ya, uang yang pada dasarnya hanya bersifat denominasi, dia dianggap quote-unquote store value, tapi ada limitednya, nanti kita sebutkan inflasi dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian tidak ada nilai intrinsiknya. Kalau kita bilang $100, nilai intrinsiknya adalah lembar kertas, ongkos tinta, dan ongkos cetaknya. Nah, tapi kenapa kemudian kita sepakat bahwa dolar tersebut ada nilainya? Ya karena balik lagi itulah paradigma dan kesepakatan kita semua. Sebenarnya kesepakatan di awal. Kesepakatan saja. Siapa itu yang pertama kali bikin sepakatan? Oke, baik. Jadi memang sejarah uang itu belum lama. Jadi pada dasarnya di tahun 1000 masih di abad ke-19, jadi sampai dengan abad ke-19 orang itu masih melingkan uang itu dengan nilai emas atau sebut dengan gold standard. Ini? Iya. Jadi 1860 tuh tahun 1871 Jerman itu mengikuti Inggris untuk bergabung dalam konteks gold standard. Nah, dimaksud dengan gold standard itu adalah Inggris, pound sterling Inggris, kemudian mark Jerman, itu dia melingkan berapa nilai pounds terhadap gram emas. Demikian juga mark Jerman terhadap gram emas. Nah, nilai tukar emas inilah yang kemudian menjadi nilai tukar exchange rate daripada mark terhadap pounds gitu ya. Saat itu ya. Begitu. Nah, tetapi standar ini selalu dirusak atau diganggu itu pada saat terjadi krisis atau terjadi perang. Nah, memang salah satu yang pertama itu adalah krisis, salah satunya adalah krisis tahun 1907 yang kemudian nantinya akan menciptakan undang-undang yang melahirkan Federal Reserve. Gitu. Jadi sistem yang dibangun saat ini umurnya belum tua-tua amat. Paling lama 100. Menjelang 100 tahun. Ini juga yang mungkin cantik runtuh gitu ya. Per 100 tahun gitu ya. Oh, jadi sebenarnya kalau ada keruntuhan di 100 tahun termasuk satanic finance ini juga, Pak? Iya, artinya kan peradaban itu tidak hanya ditopang dari angkatan bersenjata, dia juga ditopang oleh sistem politik, ditopang oleh sistem keuangan, dan berikutnya adalah produksi. Jadi jika ternyata Yahudi akhirnya ambruk, semua nih sistem yang dibangun ambruk. Jadi semua sistem yang dijalankan di dunia itu ciptakan Yahudi? Artinya ada dua kan sistem itu, kalau tidak sistem hak ya sistem batil. Oh, oke. Jadi yang kita pakai jadi cuma dua gitu, apapun gitu ya. Kalau tidak hak ya batil. Nah, jadi saya akan cerita saja mulai dari peristiwa panik di tahun 1907. Jadi tahun 1907 itu ada kepanikan yang luar biasa di mana sebuah perusahaan koper, perusahaan tembaga besar gitu ya, United Copper ini dia tiba-tiba bangkrut. Perusahaan itu adalah perusahaan multinasional skala besar. Nah, dampak perusahaan besar yang bangkrut tersebut di bursa menyebabkan kepercayaan orang terhadap sistem perbankan itu menjadi rapuh. Contohnya misalkan, sebelumnya, jadi kalau Mas Ari ngebayangin
dulu sebelum ada bank sentral, orang itu menyimpan emasnya di bank, kemudian nanti Mas Ari akan diberikan semacam cek. Ya. Yang bisa kertas sebagai tanda memiliki simpanan dan itu bisa dipakai untuk membeli barang. Oleh karenanya kita sebutnya sebagai banknote. Nah, banknote itu sebenarnya adalah bank yang berhutang. Jadi kalau saya dibayar pakai uang lah, anggaplah beli barang $100, maka begitu saya terima uang itu $100, maka sesungguhnya saya atau bank tersebut berhutang $100 ke saya. Berarti sebenarnya uang kertas adalah banknote. Banknote. Hak kita terhadap bank. Nah, hak kita terhadap bank. Oke. Jadi orang sering menyebutnya IOU. Hutangnya bank kepada orang yang memegangnya. Nah, pada saat terjadi tadi krisis, perusahaan yang begitu besar, orang mulai berpikir perusahaan ini berbank di mana saja ya, karena perusahaannya sangat cukup besar. Nah, kalau dia bangkrut, berarti simpanan daripada bank tersebut atau yang tersangkut dengan perusahaan tersebut menjadi tanda tanya besar, kosong. Lantas uang yang saya pegang ini ada nilainya tidak? Maka terjadilah rush. Rush itu adalah orang beramai-ramai ke bank untuk menukarkan kembali banknote-nya kembali menjadi emas. Persediaan emasnya? Nah, ceritanya, namanya kalau sudah transaksi kan emas kan berputar. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya rush. Satu bank tidak punya uang, tidak ada emasnya, kemudian menyebabkan rumors bahwa bank yang lain juga tidak ada emasnya dan seterusnya. Nah, di tengah kepanikan tersebut, maka ya inilah muncullah kelompok bankers Yahudi. Meskipun pada dasarnya semua hampir semua bankers itu adalah Yahudi. Karena balik lagi, ingat dulu waktu Yahudi sebagai keluarga penjual emas yang Goldmayer, Goldsmith gitu ya. Nah, memang dan dia waktu zaman Raja Charles Magna itu memang dikasih hak konsesi boleh menjalankan riba. Sementara suku agama Nasrani kan tidak membolehkan. Sebenarnya Nasrani nggak boleh ada. Nggak boleh aslinya. Yahudi pun juga aslinya nggak boleh. Aslinya. Tapi dia yang meng-create ini. Dia mentwist di kitab Talmudnya bahwa Yahudi itu tidak boleh memakan riba sesama Yahudi. Jadi orang lain boleh. Orang lain boleh. Oh, itu hasil dia ini lagi, dia rekayasa lagi. Istihad para rabinya ya. Oh iya. Baik, nah intinya adalah di tengah ras seperti itu, yang namanya ras itu menyebabkan chaos. Menyebabkan chaos sehingga kekuasaan rezim pada saat itu di Amerika Serikat terancam. Maka para bankers yang quote-unquote dipimpin oleh JP Morgan itu melobi pemerintah. Maukah saya tolongin Anda? Saya akan bail out bank-bank yang tadi di rush tersebut. Supaya kondisi tenang dan Anda bisa tidak diturunkan oleh masyarakat. Berarti mereka datang untuk sebagai solusi nih? Sebagai solusi. Datang sebagai solusi, tetapi balik lagi tidak ada freelance kan. Nah, apa lawannya? Lawannya adalah Anda kami tolong, tapi Anda harus menetapkan undang-undang The Fed. Nah, itulah cerita lahirnya Federal Reserve. Nah, para kelompok itu memang dari kelompok ada JP Morgan, ada Rothschild pastinya. Masih satu ini ya? Ya, masih satu klan. Dan mereka umumnya punya saudara entah besanan. Jadi Rothschild dengan JP Morgan itu keluarganya. Jadi ada Rothschild, JP Morgan, relatif kemudian paman gitu ya. Oh. Ya, jadi ya koneksi family dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, di situ ada JP Morgan, Rockefeller, Rockefeller masuk gitu ya. Ini orang-orang punya nama semua nih. Nah, mereka itu membuat semacam trustee, store emas pledge gitu ya, dan membail out tadi bank-bank yang kecil-kecil tadi gitu ya, dan mengcorner pemerintah bahwa dia harus membuat undang-undang Federal Reserve. Sebenarnya gitu. Bisa dibilang mereka licik juga ya. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini gitu ya. Jadi
bangkrutnya ratusan bank, ekonomi nasional bangkrut dan pemerintah tersandra, dimotori oleh JP Morgan, mereka mulai mensupport pasar dengan likuiditas, diikuti kelompoknya sekaligus memiliki bargaining power. Nah, apa bargaining power-nya? Mereka rupanya sudah merumuskan sebuah entitas, kita sebutnya sebagai monster, dalam sebuah pertemuan rahasia. Kenapa dikatakan pertemuan rahasia? Karena pertemuan 10 hari ini yang terjadi tahun 1907 sampai itu baru terbongkar 20 tahun atau 30 tahun kemudian. Sekitar 1939 baru terbongkar. baru tahu, Ya, baru 1939 bahwa ada pertemuan rahasia ini. Ini kayak raker mereka ya. Berapa 10 orang? Ada barunya tadi keluarga-keluarga tadi itu ya, ada Rockefeller. Di mana lokasinya? Di Jekyll Island. Oh, Jekyll Island itu. Jekyll Island. Tapi kayaknya memang gayanya mereka tuh kayak begitu ya, Jekyll Island, Silicon Valley, gitu-gitu ya. Maksudnya kayak punya perkumpulan khusus gitu. Nah, kemudian tanggal Desember 23, 1913 disahkanlah Federal Reserve Act. Ya. Nah, apa yang menarik dari Federal Reserve? Jadi Federal Reserve ini dia memiliki hak. Pertama adalah sebagai bank sirkulasi. Dia mencetak uang. Kemudian seluruh emas yang ada di bank-bank kecil itu harus disimpan di mereka semuanya. Jadi bank-bank yang jumlahnya ratusan waktu itu store. Masuk ke sana. Dan yang menarik lagi adalah ownernya adalah privat. Gitu menang banyak dong dia nih. Ya, ownernya adalah privat. Jadi semacam konsorsium bankers kurang lebih seperti itu.